ada penduduk di bumi ahli Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi, pewaris Firdaus. Siapa mereka? Satu, kata Allah ciri-cirinya, mereka yang pertama menunaikan sholat dengan khusyuk. Maka Pak Wali sekarang bikin program, merekrut imam-imam di setiap daerah di masjid-masjid yang bagus-bagus kualitasnya, kerjasama dengan LPTK, kerjasama dengan pesantren-pesantren, tempatkan menjadi imam-imam di masjid, keputusan tanda tangan, tempatkan di situ supaya yang sholat merasakan khusyuk dan nikmat sholat. Dua, ambil lampi mu'ridun, yang gak penting tinggalkan. Termasuk program-program di kota, jangan bikin yang gak penting-penting. Yang gak penting tinggalkan, bikin yang penting-penting yang bermanfaat. Terakhir, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ahli Firdaus itu senang berzakat. Dan sejak saat itu semua orang Madinah disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kapaknya aja terbuat dari emas. Kapaknya aja ya terbuat dari emas. Orang kaya sekarang yang terkaya siapa? Yang Bezos, Bill Gates. Ya belum tentu punya kapak itu. Ya. Itu kapaknya terbuat dari emas. Nah balik, maka tim tadi, tim idaman, tim terbaik, riset Pak Wali. Oh, di bidang ekonomi bagaimana meningkatkan ekonomi Sukabumi? Siapa pakarnya? Kalau dia nggak masuk struktur, ambil pendapatnya, ambil masukannya, bikin sistem, bikin grup, bikin jamaah, lalu sampaikan ke setiap turunan ke bawahannya, kecamatannya, kemudian desanya, kelurahannya, RT-nya, RW-nya. Kita punya program seperti ini, program persaudaraan, program toleransi, program kebaikan. Lapang hidup kita, toleransi dalam kehidupan. Sukabumi, lato-lato, lapang dan toleran. Nah, sekarang yang kedua, di mana memulainya? Tempatnya, pusatnya di mana? Maka Nabi bangunkan masjid. Pertama Masjid Quba, 4-5 hari kemudian bangun Masjid Nabi. Nah ini yang belum kita hidupkan konsep masjid. Sekarang fungsinya hanya fungsi ritual. Padahal di masa Nabi, fungsi masjid itu beragam. Satu, yuk kita cek. Kalau di masjid itu sholatnya sholat sendirian atau berjamaah? Sendirian atau berjamaah? Jamaah. Apa itu jamaah? Bukan sendirian. Jamaah itu dari kata al-jamu asalnya. Sifatnya jum'ah. Kumpulan yang disebut dengan jamaah. Jamaah itu bukan sekedar menghimpun, menggabungkan, kumpul, bukan. Kumpul, kenal siapa yang kumpul, dan saling mengisi di antara yang kumpul. Itulah jamaah. Makanya dilatihnya apa? Dilatihnya lewat imam. Coba cek berdirinya rapi, rapat. Itu bukan sekedar diminta rapi, diminta rapat, tidak. Lihat filosofinya. Dia yang pertama dari nama dulu, jamaah, kumpul, kenal, saling mengisi. Jadi kita itu diminta datang ke masjid bukan cuma untuk sholat, sholatnya bareng-bareng, setelah itu bubar. Itu bukan jamaah namanya. Kita kenalan siapa yang ke masjid, sampai kita tahu ini saf yang biasa incar kanan pojok, yang ini kiri pojok, yang ini depan tengah. Sampai ngerti. Nabi tidak pernah beliau ada di masjid kecuali tahu siapa yang sholat di masjid. Jadi beliau tahu pojok kanan ini simpulan. Sempat beliau mimpin sholat subuh, seorang jamaah yang biasa di pojok kanan terlambat datang. Kata Nabi, kita tunggu nih, ada simpulan yang biasa di pojok kanan, dia belum datang. Tunggu belum datang, waktu subuh mau habis. Kata Nabi, kita putuskan sholat saja. Begitu sholat kita tengok simpulan, kenapa nggak datang subuh itu? Allahu Akbar. Rumahnya ternyata cukup jauh juga. Sampai di rumah ketemu istrinya, cerita, ya Rasulullah, suamiku meninggal, jadi nggak sempat ikut sholat di masjid bersama Anda.
tersenyum kemudian berkata, tahukah engkau apa yang terjadi? Kata Rasulullah. Kata perempuan itu, tidak ya Rasulullah. Sungguh ia ditampakkan menjelang wafatnya pahala-pahala dari hasil amal solehnya saat ia mulai menjadi ahli masjid. Jadi nanti kalau mau meninggal, di Islam itu lengkap, ilmu mau meninggal aja ada. Jadi kita itu wafat sesuai kebiasaan nanti. Biasa sholat, sujud, bisa meninggal. Ahli masjid, di masjid bisa wafat. Walaupun kita nggak tahu kapan dan di mana. Ini kisah nyata yang saya alami sendiri. Ada seorang sepuh di pasar Rebo, agak ke atas sedikit. Allahu Akbar, soleh Pak. Saya bersaksi soleh insya Allah. Cirinya apa? Senang menjaga masjid. Tiba-tiba ada orang Qatar datang. Ini kisah nyata. Orang Qatar ini pengen bangun masjid di situ, tapi yang merawat harus si bapak itu. Saya sampai bingung, dia orang tahu dari mana, dari Qatar ke bapak itu. Kalau Allah sudah gerakkan itu tidak ada batas. Dibangunlah masjid. Jadi secara singkat yang jaga beliau, yang bukain, yang azan, yang merawat. Saking cintanya dengan masjid, itikaf sering di masjid. Lagi puasa, hari kami sore pada asar, nyata ini. Sambil nunggu pikir tiduran. Melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Melek meninggal. Hati-hati ke belakang. Melek. Sudah biasa. Maka ditambahkan di ujung sebelum wafat, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Rupanya setiap jalan ke masjid itu dihitung pahalanya. Ditambahkan di akhir. Dia pengen lebih jauh lagi supaya pahala makin banyak. Ketiba di jalan, di musim dingin dia lihat seseorang kedinginan, dilepaskan baju bagian luarnya yang lama, dalamnya yang baru. Ditambahkan hasil pahalanya, dia berkata, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Lebih banyak lagi pahalanya ya Allah. Intinya, Nabi sampai kenal siapa yang di pojokan. Makanya filosofi imam, kenapa imam sebelum memimpin nengok dulu ke belakang? Itu bukan formalitas. Istau, sudah tahu katanya. Nggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab itu yang sudah pakainya Arab. Baca Quran, bahasanya bahasa Quran. Adzan, bahasa Arab. Karena butak bahasanya, nggak usah terjemahin. Terjemahin itu nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Betawi Tuhan dua gede. Quran juga begitu. Surat Quran itu bahkan menjadi indah kalau tidak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi nggak indah kedengarannya. Al-Baqarah sapi begitu. An-Nahl semut. An-Nahl lebah. Jam 7 tahun, Rojaan baji, surat tahun, sapi. Nggak indah. Bapak 17 tahun, silur. Makanya pakai Quran juga jelas, bacanya pun gak usah aneh-aneh. Zaman jahiliyah itu sudah ada syair, sudah ada iramanya, ada melodinya, 16 melodi. Tawilun lahulun al-bukhuli fadail mafa'ul mafa'il kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtin wa bainun akhli fahawmani rajaz mustaf'ilun صوت الصفير البلبل هيج قلب الثمين الماء والزهر مع الزهر له المنقلي فأنت يا سيدني وسيدي ومولني فكم تجبني الغزي المقيطل فقصته من وجنة من فيه هذا الرجل فقال لا فقال ولا مؤملي والولد فقلت له والدني فبجل اللؤلؤ لي قال لو كان كذا إذا ولد المقلي هذا التقيل لي طبطبي dan melodi.
untuk baca Quran. Tala'al badru 'alaina. Enggak ada yang baca Quran dengan melodi itu. Wadduha wal laili idza saja. Makanya di Sukabumi baca Quran gak usah aneh-aneh. Imam ini di Masjid Agung pakai melodi, melodinya gak tepat. Iya karena wudu, wah iya karena selain alam nasrah laka saudara bubar. Gak usah aneh-aneh. Imam nengok katakan dengan bahasa baik rapatkan luruskan, tenangkan hati sebelum sholat. Rasakan mungkin di sholat terakhir yang kita tunaikan. Itu pesan Quran. Sholat kedua ayat 45 sampai 46. Baru kita akan istighfar. Dan lihat siapa yang sholat. Lihat. Satu, dari segi kemampuan dia berdiri. Dua, dari segi lamanya bisa dia tinggal di masjid. Oh, ini sedang transit di Masjid Agung. Maka jangan baca surat yang panjang-panjang. Ini gimana, Amin? Udah mau pulang, nunggu bis pulang. Mampir ke sini sholat di Amin pakai Al-Baqarah, tinggal bis. Lihat wajah. Sebelah sini wajahnya gul-gul. Gul-wabah. Saya masuk pesantren 97 Ketua PDI Pak Nasir. Begitu saya Ramadan, pas Ramadan, imam santri baru masuk yang pimpin kelas 6 tingkat akhir. Udah waladhdallin, tiba-tiba Yasin katanya. Waduh, saya bilang santri baru bacaan panjang ya. Alamat berdiri lama. Tapi berkah Imam Muhammad. Allahu Akbar. Saya pikir saya boleh sempurnakan. Nah, cuman sisi persaudaraannya, lihat ini siapa nih? Penduduk lokal atau dari luar? Lokal atau interlokal? Domestik atau luar? Penting, sebab Nabi ini sedang ceramah, tiba-tiba ada orang datang. Ini orang langsung duduk kayaknya. Penduduk Madinah sudah tahu, sudah viral. Kalau masuk masjid mau duduk mau i'tikaf, salat itu 2 rakaat, namanya tahiyatul. Nabi langsung kan nunjuk orang indahnya Nabi. Nabi tidak menginginkan orang salah dieksploitasi kesalahan. Itu amalnya Nabi. Enggak ditunjuk-tunjuk. Emang langsung diuk salat salat. Itu begitu. Di muka umum dan ini akhlak Quran. Akhlak Quran. Kenal Firaun? Enggak. Kalau wakil sedikit kenal Firaun. Nih ya, Fir'aun itu Fir'aunnya. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan dan Rabbul Alamin. Nggak pernah diungkap namanya oleh Quran. Karena yang salah bukan namanya. Yang salah adalah penyimpangannya. Menyimpang dari menggunakan jabatan, diarahkan untuk memenuhi nafsu bukan untuk maslahat. Maka dikirim Musa dan Harun untuk meluruskan segala sayangnya Allah. Bukan menurunkan dari kekuasaan, tetapi memberikan masukan supaya ditempatkan dengan benar. Quran surah 20 Thaha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Firaun. Firaun itu dari kata Faraoh, pemimpin Mesir pada masa itu. Dia menggunakan jabatan dengan tidak tepat. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka ingatkan dengan lembut, bukan dengan caci maki. Ingatkan dengan lembut, sentuh di hatinya supaya ingat sama Allah. Sentuhlah ia tepat di hati, maka ia akan jadi milikmu untuk sentuh di hatinya supaya dekat ingat Allah. Maka Nabi menyampaikan secara umum kalimatnya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau ada satu di antara Anda ingin masuk masjid dan ingin agak lama di masjid, maka jangan langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Semua tahu dan indahnya semua bisa baca. Oh, si fulan nih, siapa dia? Ternyata hadis itu di mazhab Maliki, saya ngaji mazhab Maliki.
Saya ngaji mazhab Syafi'i, saya ngaji mazhab Hanafi, saya ngaji mazhab Hambali. Di mazhab Maliki diajarkan ternyata namanya Suraik. Tinggalnya bukan di Madinah, tinggalnya dari Qatafah. Sehingga dikenal dengan Suraik al-Qatafani. Dia bukan orang penduduk sini, dia dari luar. Nabi mengatakan, coba lihat ada tamu kita tuh. Perhatikan, dia kesini butuh apa? Apa yang dia datang penuhi sebelum dia pulang. Makanya tidak ada orang datang ke masjid Nabi kecuali selesai masalahnya. Dan semua berlomba tolong. Datang tamu kata Nabi, siapa yang mau jamu tamu kita ini? Semua katakan. Semua. Kata Nabi, si fulan yang paling duluan silahkan. Padahal dulu masih fulan itu stok makanan setengah ada, cuma satu piring lagi. Itu hebatnya ke rumah. Mah, ada tamu nih. Dan istri kata, ntar dia nyampe rumah. Nah ya, kan berjalan tamu kabumi kan pas ada yang ngomong di dia. Nah ada kalimat itu. Alhamdulillah pahala nih Pak. Biar mama tidurkan dulu anaknya. Istrinya menidurkan anaknya, nyiapkan makanan di dapur, lampunya dimatikan, suaminya ngajak tamunya. Maaf nih sedikit penghematan, kita makannya tanpa cahaya. Yang tuan rumah pura-pura bunyikan piringnya, tak tiktuk, tamunya makan dengan lahap. Esoknya saat sholat subuh, Nabi memuji beliau dan menyampaikan turunnya Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yunfiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Masya Allah. Dia bahkan mengistimewakan orang yang datang sebagai tamu sekalipun dia butuh dengan itu. Dapat jaminan kemuliaan langsung dari Quran. Coba sekarang, pernah nggak kita lakukan? Teman-teman yang di kantor dapat rezeki promosi jabatan, lihat nggak di bawahnya? Kan yang mengangkat anda ke atas dia di bawah. Teman-teman yang di kantor dapat proyek, pernah nggak diajak teman yang merasakan kenikmatan itu? Begitulah cara melihat. Lihat, kenali. Nah nanti prakteknya bagaimana Pak? Ini yang saya sampaikan di beberapa tempat. Maaf, yang ke masjid ini kan profesinya beda-beda. Ada yang dokter di sini dokter. Ada yang pedagang, banyak pedagang, pebisnis, yang dokter yang macam-macam. Apakah semua warga bisa ke rumah sakit? Belum tentu. Nanti di masjid difasilitasi program pekan pertama Jumat. Bawa wali kota dalam bentuk aplikasi mendata dokter-dokter di Sukabumi. Masjid A, masjid B, masjid C. Yang nggak bisa ke rumah sakit datang ke masjid itu ya, dokternya sudah siap. Cukup aja Pak. Yang cari peluang kerja ini ada bagian kelas bisnis nih, pengusaha-pengusaha akan kasih edukasi. Ada lapangan pekerjaan, silakan datang ke masjid A, masjid B, masjid C. Itu saja. Jadi lingkungan hidup saling mengenal. Dua. Yang ketiga, ini bagian terakhir. Nabi membuat kesepakatan secara tertulis yang keseluruhannya komitmen ditaati yang telah dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dan itu adalah embrio lahirnya Piagam Jakarta yang telah menginspirasi lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ini bukan negara agama di Indonesia, tapi spirit kebangsaannya dengan spirit agama. Bapak Ibu sekalian duduk semua. Disampaikan aturannya. Madinah, Yathrib menjadi tatanan kota. Mas, Yathrib akan menjadi kota yang menerangkan. Yathrib akan menjadi kota yang peradaban, kota yang menginspirasi. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, membentuk peradaban, yang memberikan cahaya disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak saat itu berubah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Pak Wali dan Bapak Wali dengan stakeholder semua punya visi. Pemindahnya apa? Di Kodim apa? Di Polres apa? Yang lain apa? Semua cantumkan itu, tuliskan, sebarkan ke warga. Dan di aplikasi tadi sebarkan. Jadi mereka tahu sebagai warga Sukabumi, ini pemerintahnya programnya mau ngapain? Mau natanya bagaimana? Di ekonominya seperti apa? Program Kartipmas yang sekarang ini akan dilakukan 1, 2, 3, 4. Jadi tahu apa yang mau dilakukan. Laporan kalau ada tindakan begini, lapornya ke sini. Kalau ada begini, kita lakukan seperti ini. Masya Allah. Lalu praktiknya dimulai dari masjid.
berangkat semua. Tebarkan persaudaraan, tebarkan kelapangan, tebarkan kemuliaan. Jika itu dipraktekkan dengan baik, itulah yang disebut dengan takwa berjamaah. Iman ketemu takwa dapatnya berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Terakhir, bonus 5-10 menit saja. Tadi inginnya surga apa? Surga apa? Kalau ingin surga Firdaus, langsung kita wujudkan. Quran surah 23 ayat 1 sampai 9. Qad aflahal alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi walladzina hum lizzakati. Udah 3 aja dulu nih. 3 ini nih. Sampai akhir tahun 3 optimalnya. Nanti sampai ayat 9 ke sananya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada penduduk di bumi ahli Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi, pewaris surga Firdaus. Siapa mereka? 1. Kata Allah ciri-cirinya, mereka yang pertama menunaikan sholat dengan khusyuk. Maka Pak Wali sekarang bikin program merekrut imam-imam di setiap daerah di masjid-masjid yang bagus-bagus kualitasnya, kerjasama dengan LPTK, kerjasama dengan pesantren-pesantren, tempatkan menjadi imam-imam di masjid, keputusan tanda tangan, tempatkan di situ supaya yang sholat merasakan khusyuk dan nikmat sholat. Lalu bukan cuma jadi imam, wariskan pendidikannya, bikin kelas-kelas hafalan. Kalau perlu koneksikan ke Bekasi buat memakai di situ. Kita kirimkan support programnya, kita kirimkan perangkatnya. Kalau mau sepakat nanti kita bantu. Di Sumbawa kita kirimkan 2000 paket. Satu paket 3 kali 2000, 6000. Cara cepat menghafal Quran dalam 30 hari. Kita punya kelas karantina. Di sini ada cabangnya di Sukabumi. 30 hari hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. 30 juz itu lintas usia. Ada yang 78 tahun, 80 tahun, 49 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Rekor tercepat 14 hari hafal Quran. 30 juz. Ada yang 25 hari, 24 hari. Ada ibu-ibu dari Jambi itu tambah sedikit dia 40 hari kurang lebih. Hafal Quran 30 juz. Dari tahun. Itu separakan supaya khusyuk salatnya. Nanti imam-imam yang bagus, bacaannya bagus. Kalau Anda nanti bisa bahasa Arab, belajar dari Al-Qur'an, ya. Jangan cuma di pesantren bahasa Arabnya. Guru-guru yang di sana kerjasama dengan Pemprov. Masukkan ke masjid, belajar bahasa Arab supaya ngerti bacaan sholat, ngerti baca Quran. Pesantren-pesantren Sirabia ada berapa? Kerjasama supaya masyarakat ngaji belajar. Nanti yang bagus-bagus, yang masih mau sekolah, kerjasama kita kirimkan beasiswa. Berangkat keluar, jangan takut. Kita punya kerjasama dengan 19 negara. Kemarin saya baru kirim ke Tripoli 35 orang sampai S3. Insya Allah tahun ini kita nanti ada kerjasama dengan Madinah, Ummul Qura, Al-Azhar, Sudan, Turki. Nanti kalau sudah ada saya infokan Pak Wali, sampaikan ke semua pesantren-pesantren di Sukabumi, sekolah-sekolah yang minat di situ ikut dari sekarang belajar bahasa Arab. Karena di sana nggak bisa pakai bahasa Sunda. Alhamdulillah damai. Saya 2010 tugas di Mekah. Kadang-kadang pengen senyum tuh. Nerima jamaah kita ya, pertama datang itu. Begitu datang ketemu orang tinggi besar pakai jubah, ya, jenggotnya panjang, disapa, cek, assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam, abdi di Tasik. Udah balik. Nah kalau nanti sudah lewat masa sekolah, yang bagus baca. Kita insya Allah kerjasama tahun ini dengan Amerika, Jepang, Korea, Auckland. Tahu Auckland? Tulang merah semua itu. Di New Zealand kita ke Australia. Nah, salah satu program itu mengirimkan imam-imam untuk Ramadan, untuk 6 bulan sampai ke musim panas. Nah, sekarang saya ingin motivasi, kasih semangat yuk. Ya, tingkatkan, nanti ikut daftar. Sebelum berangkat, nanti negaranya di mana? 2 bulan sebelum berangkat belajar bahasa dulu. Ini nanti misalnya, oh ini tugasnya ke Jepang nih, belajar bahasa Jepang dulu.
Nanti ngimamin di sana dan bisa interaksi pakai bahasa Jepang dasar. Watashi Indonesia Adides. Saya hadir dari Indonesia. Yang tugas di Amerika dari bahasa Inggris. Dan insya Allah akan cepat karena lidah orang Indonesia itu diberikan keberkahan oleh Allah. Belajar apapun cepat bahasa itu. Beda dengan negara lain. Coba lihat India ya. India itu walaupun pintar bahasa Inggris, ketahuan India. Take the money. Cina sebagus-bagusnya bahasa Arab, ketahuan Cina. Indonesia luar biasa. Hey John, where have you been? Gak ketahuan Sukabumi itu. Kayak harga. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Prancis. Comment ça va? Mabuti, Tagalog, Filipino. Masya Allah. Bisa semua diakomodir. Lidahnya ini belajar dari sekarang. Ya, gabungkan di semuanya, praktekkan dengan baik, sinergikan keseluruhannya. Khasyi. 2, ambil lampi mu'ridun, yang gak penting tinggalkan. Termasuk program-program di kota, jangan bikin yang gak penting-penting. Yang gak penting tinggalkan, bikin yang penting-penting yang bermanfaat. Mulai sekarang tontonan yang gak jelas tinggalkan. Tahu TikTok kan? TikTok tahu kan? Di Cina, algoritma TikTok itu disusun dengan program positif. Jadi nggak ada orang Cina dia kemudian buka TikTok kecuali yang direkomendasikan itu yang positif. Cara menjadi insinyur, cara menjadi dokter, cara menjadi astronot, semua yang bagus-bagus. Tapi di luar Cina algoritmanya berubah. Coba lihat TikTok joget-joget, TikTok cuma bikin begini, yang sedikit yang bermanfaat, sedikit yang menggunakan itu pada yang bermanfaat. Yang saya ingin katakan, kalau Anda ada media yang bagus-bagus, maka isi dengan yang bermanfaat. TikTok update sehari 1 ayat, Instagram sehari 1 hadis, update statusnya hadis, ayat, visi Sukabumi, program-program kemasyarakatan, semua sepakat. Bukan cuma stakeholdernya aja. Siapa influencer paling bagus di sini? Subscriber paling banyak, jamaahnya paling ada, followernya paling banyak. Bantu program pemerintahan Sukabumi, sampaikan lagi oleh Anda di Instagram Anda, masukkan subuh berjamaah, gerakan Sukabumi lato-lato, lapang dan toleran, kan? Gerakan sosial kunjungan ke tempat bencana. Sepakat itu yang positif. Jangan pasang reklame-reklame yang membuka nilai-nilai maksiat. Juga suka. Awas jangan sampai lewat iklan. Aurat terbuka. Lihat. Kan? Tapi kalau ada iman, insya Allah kita cepat. Palingkan ladul basar, istighfar, astagfirullah. Tapi langsung enggak, astagfirullah. Jadi insya Allah rajin sholat ya. Insya Allah kalau rajin sholat, tanha anil fahsyai wal maksiat insya Allah akan hilang. Beliau insya Allah juga anak pesantren Pak Wali Kota ini, insya Allah juga optimal. Saya yakin kalau ada yang tidak baik pasti akan ditolak. Jadi kalau ada yang ngajak korupsi, sampaikan, maaf ya, tangan saya tangan tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat. Kan kalau sedang duduk, Pak, ada proyek Pak, fee-nya 1 miliar. Maaf ya, tangan tahiyat tidak akan pernah maksiat. Sampaikan mana ya, balik lagi Pak, naik Pak 10 miliar. Tuh, saya istimewa. Oh, Mas Pak, ada Pak. Alhamdulillah depannya Abah tuh. Terakhir, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ahli Firdaus itu senang berzakat. Mungkinkah zakat kalau ada uang, kalau nggak ada uangnya? Mungkinkah zakat kalau nggak ada hartanya? Artinya perintah zakat, perintah kaya, perintah berusaha. Maka Pak Wali dan para pemimpin bikin program bagaimana supaya kehidupan masyarakat sejahtera. UMKM itu dihidupkan. Kalau perlu diendorse ini sama kita itu supaya berkembang. Ahli zakatnya muncul seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz. Bingung karena di tempat beliau pimpin sudah tidak ada lagi yang para masyarakat kaya semua. Mau dikirim Sukabumi belum ada Sukabumi. Kembang semua. Maka penghuni surga Firdaus, calon-calon penghuni mesti semangat. Keluarga di sini semangat. Bikin produk yang keren-keren. Bikin era-eranya kan sekarang berubah nih. Ya, kembangkan dengan baik, optimalkan. Apa yang perlu kita sertifikasi silakan. Kalau nanti belum Ustaz, saya mau bikin ini, boleh Pak Ustaz?
semua nyaman, semua tenang, dan insya Allah semua diridhoi oleh Allah Subhanahu